Tahukah kamu bahwa Indonesia pernah menjadi negara federal? Ya, bukan negara kesatuan seperti yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1949, tepat setelah konferensi meja bundar, berdirilah Republik Indonesia Serikat, sebuah federasi dengan berbagai negara bagian. Masing-masing negara bagian punya pemimpinnya sendiri. Bahkan ada yang menyebut dirinya presiden. Namun, mengapa bentuk ini hanya bertahan sebentar dan kenapa hampir hilang dari ingatan kita? Mari kita telusuri kisah kelam di balik Indonesia yang pernah terpecah menjadi federasi. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi berdiri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Soekarno sebagai presiden pertama. Namun, Belanda tidak rela kehilangan wilayah jajahannya begitu saja. Mereka kembali dengan agresi militer pada tahun 1947 dan 1948, berusaha merebut kembali kendali atas Indonesia. Di sisi lain, dunia internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan Amerika Serikat, mendesak Belanda agar mencari solusi damai. Hasilnya, lahirlah Konferensi Meja Bundar, KMB, di Den Haag, Belanda, pada tahun 1949. Di meja perundingan itu, Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia, tetapi dengan syarat, Indonesia harus berbentuk federasi, bukan negara kesatuan. Mengapa? Karena federasi memberi peluang bagi Belanda untuk tetap memengaruhi daerah-daerah yang sebelumnya mereka kuasai. Beberapa wilayah seperti Sumatera Timur, Kalimantan Barat, hingga Indonesia Timur telah lebih dulu mereka bentuk menjadi negara bagian boneka. Akhirnya pada 27 Desember 1949 lahirlah Republik Indonesia Serikat (RIS). Indonesia saat itu terdiri dari 16 negara bagian dan daerah otonom. Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS, sementara Muhammad Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri. Namun, masing-masing negara bagian memiliki kepala pemerintahan, bahkan beberapa di antaranya menyebut diri presiden. Inilah yang membuat periode ini begitu unik sekaligus rumit. Dalam satu republik ada banyak pemimpin, banyak konstitusi lokal, dan banyak kepentingan yang saling tarik-menarik. Republik Indonesia Serikat dibentuk atas dasar kompromi. Secara resmi, ada 16 negara, bagian dan daerah otonom yang menjadi anggota RIS. Masing-masing punya pemimpin, dengan gelar berbeda-beda. Ada yang disebut wali negara, ada yang presiden, bahkan ada yang tetap mempertahankan struktur kesultanan. Berikut beberapa di antaranya. 1. Negara Republik Indonesia, meliputi Jawa dan Sumatera, dipimpin oleh Presiden Soekarno. Inilah kelanjutan dari Proklamasi 1945. 2. Negara Indonesia Timur, NIT, meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Wali negaranya adalah Ide Anak Agung Jadi Agung, seorang bangsawan Bali yang cerdas dan berpengaruh. 3. Negara Pasundan berpusat di Jawa Barat dipimpin oleh Wali Negara Wiranata-Kusuma IV. Negara Sumatera Timur berpusat di Medan dipimpin oleh Wali Negara Tengku Mansur. 5. Negara Madura dipimpin oleh Wali Negara R.A.A. Djakraningrat. 6. Negara Kalimantan Barat dipimpin oleh Sultan Hamid II, tokoh kontroversial yang kelak terlibat dalam pemberontakan APRA. 7. Negara Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Selatan dibentuk oleh Belanda, masing-masing punya wali negara yang diangkat dengan restu kolonial. 8. Daerah otonom Riau, Bangka, Belitung, Dayak Besar tidak berbentuk negara penuh, tapi punya pemerintahan sendiri di bawah kerangka RIS. Bayangkan, dalam kurun singkat 1949 sampai 1950, Indonesia dipimpin oleh begitu banyak tokoh. Ada presiden pusat, ada wali negara, ada raja lokal. Semua ini menciptakan situasi politik yang kompleks, penuh tarik-menarik antara pusat dan daerah. Sebagian rakyat menyebut federasi ini sebagai negara pecahan.
karena banyak negara bagian adalah hasil rekayasa Belanda. Tapi bagi Belanda, inilah cara mereka mempertahankan pengaruh tanpa harus berperang lagi. Sejak hari pertama, bentuk Federal Republik Indonesia Serikat sudah menimbulkan ketegangan. Bagi sebagian rakyat, RIS bukanlah cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah dan air mata. Mereka menganggap federalisme hanyalah warisan kolonial hasil tekanan Belanda di meja perundingan. Rakyat di berbagai daerah merasa janggal. Mengapa ada negara Sumatera Timur dan negara Pasundan yang berdiri terpisah dari Republik? Mengapa Jawa Barat tidak menjadi bagian dari Republik Indonesia seperti saat proklamasi? Pertanyaan-pertanyaan ini menyulut keresahan. Di lapangan, situasi semakin panas. Banyak organisasi rakyat, mahasiswa, dan pejuang kemerdekaan menolak federalisme. Mereka menuntut agar Indonesia kembali menjadi negara kesatuan sesuai amanat proklamasi. Ketegangan juga terlihat di dalam parlemen RIS. Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Muhammad Hatta harus menyeimbangkan kepentingan negara bagian yang pro-republik dengan negara bagian bentukan Belanda. Tidak jarang perdebatan sengit terjadi, bahkan ancaman disintegrasi menghantui. Puncak penolakan terlihat dari berbagai aksi rakyat. Di Jawa Barat, rakyat turun ke jalan menuntut pembubaran negara Pasundan. Di Sumatera, banyak tokoh daerah mendesak agar negara bagian mereka bergabung ke Republik. Di Indonesia Timur, walau dipimpin bangsawan cerdas Ide Anak Agung, suara-suara untuk melebur ke Republik makin kuat. Bagi rakyat, RIS hanyalah bentuk sementara, dan persatuan bangsa jauh lebih penting daripada federalisme yang rapuh. RIS baru berjalan beberapa bulan, tetapi konflik sudah meledak di berbagai daerah. Salah satu yang paling terkenal adalah pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, dipimpin oleh Raymond Westerling, seorang mantan perwira Belanda. Pada 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerbu Bandung dan menewaskan puluhan prajurit TNI. Westerling mengklaim bahwa mereka membela negara Pasundan dan menolak integrasi ke Republik Indonesia. Pemberontakan ini memperlihatkan betapa federalisme membuka celah bagi kekuatan pro-Belanda untuk mempertahankan kekuasaan. Tidak lama kemudian, di Maluku Selatan, lahirlah Gerakan Republik Maluku Selatan, RMS. Diproklamasikan pada 25 April 1950 oleh Christian Robert Stephen Soumokil, RMS menolak bergabung ke Negara Kesatuan dan ingin berdiri sendiri. Hingga hari ini, jejak RMS masih menyisakan luka panjang dalam sejarah Indonesia. Selain APRA dan RMS, ada juga konflik kecil di berbagai daerah lain. Beberapa negara, bagian seperti Sumatera Timur dan negara Indonesia Timur, mengalami perpecahan internal antara kelompok yang ingin melebur ke Republik dengan kelompok yang masih setia pada struktur federal. Semua pemberontakan ini menunjukkan satu hal, RIS adalah konstruksi rapuh. Ia lahir dari kompromi politik, bukan dari kehendak rakyat. Karena itu, ia mudah diguncang dari dalam maupun luar. Presiden Soekarno sendiri mulai menyadari bahwa federalisme tidak bisa dipertahankan. Gelombang penolakan rakyat terlalu besar dan kekacauan politik serta militer hanya membuat negara baru ini semakin goyah. Awal tahun 1950 menjadi titik balik bagi Republik Indonesia Serikat. Gelombang tuntutan rakyat semakin kuat. Mereka menginginkan kembali ke negara kesatuan. Satu persatu negara bagian mulai menyatakan keinginannya untuk bergabung ke Republik. Negara Pasundan runtuh setelah pemberontakan APRA gagal, lalu menyatakan melebur ke Republik. Negara Sumatera Timur yang awalnya kuat juga kehilangan legitimasi dan akhirnya bergabung. Negara Indonesia Timur, meski awalnya bertahan di bawah Ide Anak Agung, akhirnya juga melebur karena tekanan rakyat dan melemahnya dukungan politik. Daerah-daerah otonom seperti Riau, Bangka, Belitung, dan Kalimantan perlahan menyatakan integrasi. Dalam waktu kurang dari setahun, RIS kehilangan hampir seluruh negara bagiannya. Yang tersisa hanyalah Republik Indonesia sebagai inti,
yang semakin kuat kedudukannya. Pada 17 Agustus 1950, tepat 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia resmi mengumumkan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. RIS dibubarkan dan Indonesia memasuki babak baru di bawah UUD sementara 1950. Federalisme yang dipaksakan oleh Belanda akhirnya tumbang oleh kehendak rakyat sendiri. Republik Indonesia Serikat hanya bertahan 8 bulan, dari Desember 1949 hingga Agustus 1950. Meski singkat, periode ini meninggalkan jejak penting, bahwa persatuan bangsa lebih kuat daripada segala bentuk pemecah belah. Banyak sejarawan menilai RIS sebagai konstruksi politik Belanda untuk mempertahankan pengaruh kolonial. Namun, bagi bangsa Indonesia, pengalaman itu menjadi pelajaran berharga bahwa kedaulatan sejati hanya bisa terwujud melalui persatuan dalam satu negara kesatuan. Hari ini, RIS mungkin jarang dibicarakan. Banyak orang bahkan tidak tahu bahwa Indonesia pernah memiliki banyak negara, bagian dengan pemimpinnya masing-masing. Tetapi sejarah ini mengingatkan kita, kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari ujian persatuan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia akan pernah cocok menjadi negara federal lagi? Atau NKRI adalah bentuk terbaik yang harus kita pertahankan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah misterius lainnya di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.